baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka berhubung kita menjadi khalifah, maka Allah berusaha menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuknya. Tugas kita di dunia ini yang pertama adalah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini diperintahkan untuk beribadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi. Dan beribadah itu luas sekali. Tidak hanya sholat tok, tidak hanya puasa tok, tidak hanya zakat tok, tidak hanya membaca Quran tok, tapi kita bekerja. Itu termasuk ibadah. Kita itu berhubungan dengan baik dengan manusia, itu juga termasuk ibadah. Maka ibadah kita itu luas sekali. Oleh karena itu kita hendaknya untuk berbuat baik kepada manusia, di samping kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan kita adalah dari manusia yang komplit, yang sulit kita bayangkan. Tapi walaupun toh dengan kebaikan kita bentuknya baik, kita harus merasakan bahwa kita ini diciptakan di dunia ini tetap menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah ini adalah hanya takwa, iman kepada Allah dan takwa. Pertama, yaitu mengerjakan seluruh perintah-perintahnya. Kedua, meninggalkan seluruh larangannya. Cukup. Pak, insya Allah dengan dua hal itu kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hubungan baik dengan manusia, abdun dengan nas, yaitu yang pertama, agar kita itu tetap baik, kita menjalankan saling silaturahmi kepada siapa saja. Kita jangan merasa bahwa silaturahmi ini cukup hanya orang-orang yang hidup, tapi kita memang diwajibkan oleh Allah, di samping kita silaturahmi dengan orang-orang yang hidup, itu juga bersilaturahmi dengan orang-orang yang sudah meninggal, terutama kepada ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita itu harus kita selalu kita doakan. Itu bentuk silaturahmi. Silaturahmi kepada guru-guru kita. Guru-guru kita yang sudah meninggal, kita doakan. Itu bentuk silaturahmi. Kepada ulama-ulama, wali-wali, kepada sahabat, kepada nabi, selalu kita doakan. Itu bentuk silaturahmi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan sabaquna bil iman. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang dahulu itu mungkin orang itu berjasa kepada kita, berjasa kepada kita mungkin sedikit atau banyak, pasti mereka yang kita kenal di dunia ini tetap kalau sudah meninggal harus kita doakan bagi mereka orang yang berjasa kepada kita. Silaturahmi kepada orang-orang yang masih hidup. Bentuk yang kita laksanakan silaturahmi dengan orang-orang yang hidup itu, yaitu kita saling memaafkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umat Muhammad. Kita lihat umat Muhammad semuanya belum tentu ada yang sholat,
sudah iman kepada Allah, sholatnya sulit, puasanya sulit, kalau zakat sedekah banget. Ya, itu perlu kita doakan. Mungkin mereka itu belum diberi hidayah, maka doa kita kalau bisa setiap malam atau habis sholat jangan lupa mendoakan itu, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kepada umat-umat Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah umat-umat Muhammad. Itu bentuk silaturahmi. Tidak hanya kita itu datang kepada mereka toh, tapi kita adalah dengan doa, itu yang paling baik. Kemudian silaturahmi itu intinya menyambung sana. Kalau kita punya saudara, punya Pak D, punya Pak Le, punya apalagi konangan, mari kita sambung, kita akui Pak dengan ini sederek uang yang putra nikah, ternyata ketemu, kita sambung di sana. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh. Rasulullah itu kalau pagi pasti keliling-keliling kampung. Dia tidak pernah membenci kepada orang, walaupun orang-orang itu membenci kepada mereka, kepada Rasulullah. Rasulullah itu tetap berdoa kepada orang-orang saudara-saudara seperti pamannya yang bernama Abdul Wahab, atau yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad, tapi oleh Rasulullah tetap doakan, walaupun akhirnya Abu Lahab itu masuk neraka, oleh Rasulullah tetap doakan. Ini bentuk silaturahmi kepada sangat kerabat kita. Kita jangan sampai memutus saudara, jangan sampai membenci apalagi saudara kandung kepada saudara-saudara, tapi mereka tetap kita sambung sebagai saudara. Tolong nanti nyambung sana. Jangan hanya hari raya toh. Sekarang mudah sekali kita bisa WA, kita boleh kita boleh pakai, kita boleh pakai. Itu bentuk silaturahmi bersama. Bapak Ibu jamaah sholat isya 25. Kemudian kita selalu membentuk silaturahmi. Yang kedua, sebagai orang Islam, hendaknya kita mengawali kepada kita bahwa perbedaan itu ada. Perbedaan itu hal yang biasa, harus kita sadari. Jangan sampai jamaah masjid ini ada konflik beda pendapatan, beda pendapat kita musuh. Tapi walaupun beda pendapat, tetap mereka adalah saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas di dalam Al-Quran, seandainya aku ingin menciptakan umatan wahidatan, umat yang satu, maka saya bisa. Umpamanya wong sak condong satu ini wabah Islam, apakah Gusti Allah iso? Gusti Allah pasti bisa, ya, pasti Gusti Allah mampu, pasti bisa. Ya, mereka sengaja oleh Allah dibedakan, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Buddha. Memang dibedakan oleh Allah. Ini yang harus kita sadari. Kita menyadari perbedaan. Dan perbedaan itu memang ada. Jangan sampai perbedaan kemudian kita musuh, atau ada orang berbeda dengan kita musuh. Itu tidak baik. Kita harus tahu bahwa perbedaan itu justru indah. Saya contohkan.
Kalau bapak ibu itu membuat sekolah, mesti itu polanya tidak hanya satu. Ada teone, apa namanya, ulang kaline, apa namanya, kerjane. Itu kan sudah beda. Ada santannya, ada gulanya, ada ulang kaline. Seandainya bapak ibu itu kepengen makan pisang, hanya pisang tak. Kira-kira enak di makan pisang dengan makanan yang sudah campur, isi diberi santan, isi diberi gula, ya, mesti enak dengan kumpulan-kumpulan yang banyak. Dengan makan pisang tak mesti rapatnya enak. Kalah kalau pola. Makan simpel tok ya tentu tidak enak. Makan ulang kali tok ya tidak enak. Ya dicampur aja pisang dengan gula, ya tetap tidak nyaman. Tapi kalau sudah dicampur jadi satu dengan berbeda-beda, kita makan pisang pasti enak. Kita makan singkong pasti enak karena sudah dicampur dengan yang lain-lain. Dan ini perbedaan itu kalau kita sadari, Pak insya Allah bahwa ibu akan hidup nyaman. Dan kalau pendapat ini memang itu perbedaan yang harus kita sadari. Pak insya Allah tugas kita sebagai khalifah di bumi akan tercapai dan kita akan mendapatkan tempat yang baik besok di surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang